Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Seviani Adaming, NPM 18220101. Di sini saya bersama rekan saya Ulfa menjadi perwakilan dari kelompok 7 untuk melaporkan hasil ISS pertama mengenai manajemen bencana pada anak dan orang dengan penyakit kronis. Di sini ada nama-nama kelompok 7. Bisa teman-teman baca ya. Oke. Kemudian di sini kami memiliki 5 LO, yaitu yang pertama pengertian bencana, yang kedua klasifikasi bencana, yang ketiga manajemen bencana berdasarkan fase pra, saat, dan pasca bencana, yang keempat ada pengertian manajemen bencana pada anak dan orang dengan penyakit kronis, dan yang terakhir yaitu manajemen bencana pada anak dan orang dengan penyakit kronis berdasarkan fase pra, saat, dan pasca bencana. Oke, ini untuk pengantar terlebih dahulu, yang dimana bencana alam ini merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh alam ataupun manusia yang mana dapat terjadi secara perlahan maupun secara tiba-tiba. Nah, serta bencana alam ini mengakibatkan atau memakan korban jiwa serta mengakibatkan hilangnya harta benda dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, banjir dan tanah longsor ini sendiri merupakan bencana alam yang sangat sering terjadi di Indonesia. Untuk banjir sendiri, itu adalah tergenangnya suatu tempat yang disebabkan oleh luapan air yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Itu menurut S. Nugraha dan Awaludin tahun 2021. Kemudian menurut Hamida dan Widya Samratri 2019, tanah longsor ini adalah pergerakan massa tanah atau batuan yang terjadi akibat gangguan kestabilan lereng. Nah, dampak dari tanah longsor ini tentunya mengakibatkan kerusakan dan kerugian seperti rusaknya harta benda, hilangnya nyawa manusia, dan terganggunya ekosistem alam. Oke, baik, kita masuk ke LO yang pertama, yaitu mengenai pengertian bencana. Nah, di sini The United Nations International Strategy of Disaster Mitigation menjelaskan bahwa bencana adalah gangguan parah dalam fungsi masyarakat. Ini menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan manusia, baik material, ekonomi, lingkungan, dan di kehidupan sekitar masyarakat. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam, maupun yang disebabkan oleh manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan harta benda serta kehilangan nyawa seseorang. Itu menurut Muttalib dan Mansur tahun 2019. Oke, kita masuk ke klasifikasi bencana. Yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dapat dikategorikan dalam 3 hal, yaitu yang tadi pertama, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Kemudian kita masuk ke manajemen bencana berdasarkan fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang dimana manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilandaskan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana. Manajemen bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan resiko yang mungkin terjadi dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana itu terjadi.
Manajemen bencana berdasarkan fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, untuk pra-bencana di sini ada mitigasi. Yang pertama ada mitigasi, yang dimana mitigasi ini misalnya untuk memperkuat rumah sehingga keluarga dan harta benda lebih terlindungi dari banjir, gempa bumi, angin topan, dan bencana alam lainnya. Nah, mitigasi bencana ini dapat digunakan untuk membantu industri yang ada agar menghindari kerusakan fasilitas dan tetap beroperasi saat bencana terjadi. Itu untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kemudian sini selanjutnya ada kesiapsiagaan. Nah, manajemen kesiapsiagaan bencana ini merupakan suatu proses penting dalam menyikapi dan pengambilan tindakan dan serta penyelesaian pasca bencana melalui proses lintas sektoral yang bersinergi dan terintegrasi serta berkelanjutan dalam mencegah dan menangani bencana yang meliputi mitigasi tadi, kewaspadaan, tanggap bencana, tanggap terhadap bencana, serta upaya pemulihan. Nah, untuk manajemen kesiapsiagaan yang ini dia meliputi semua unsur dan atau lapisan dari berbagai daerah ataupun pemerintah dan masyarakat. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 nomor 24 tahun 2007 itu memfokuskan kepada 5 aspek. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian aksi, kemudian kontrol serta evaluasi. Kemudian kita masuk pada saat bencana, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa tanggap darurat atau respon adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kemudian untuk pasca bencana, yang pertama di sini ada rehabilitasi, yang dimana merupakan langkah perbaikan dan pemulihan semua sektor menyangkut pelayanan publik atau masyarakat. Nah, kemudian Kemudian kita masuk ke rekonstruksi, yang dimana rekonstruksi dilakukan setelah bencana tersebut terjadi, yang dalam ketentuannya ditetapkan jangka waktu selama 3 tahun dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya. Yang pertama itu hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana, penentuan prioritas, pengalokasian sumber daya dan waktu pelaksanaan, dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, kemudian dokumen perencanaan pengembangan terkait. Nah, untuk manajemen pasca bencana ini sendiri, dalam penyusunannya baik rehabilitasi dan rekonstruksi di dalamnya memuat hal-hal yang mendasar, yaitu seperti kondisi umum wilayah dan kejadian bencana, gambaran kondisi korban dan pengungsi, kemudian prioritas-prioritas program dan kegiatan, serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia, kemudian penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan aset, pengakhiran masa tugas, dan kesinambungan rencana aksi pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terakhir ada durasi untuk penyelenggaraan standar pelayanan untuk tolak ukur pada skala bencana. Itu manajemen bencana berdasarkan fase pra, saat, dan pasca bencana.
Oke, kita masuk ke LO yang keempat, yaitu pengertian manajemen bencana pada anak dengan penyakit kronis. Pada anak dan orang dengan penyakit kronis. Baik, manajemen bencana merupakan mekanisme yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pengamatan dan kajian beserta kajian bencana serta preventif mitigasi kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan saat masa krisis, pemulihan, dan perbaikan. Meskipun anak usia dini sangat rentan terhadap bencana, namun dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak akan mengurangi dampak dan resiko. Salah satu dukungan tersebut dapat memberikan kesempatan untuk mengenal bencana dan melatih tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dalam kondisi darurat, seperti menyediakan berbagai media pembelajaran, bahan bacaan, dan kurikulum yang terintegrasi dengan manajemen bencana. Untuk pengertian manajemen bencana pada orang dengan penyakit kronis, pertama yaitu kelompok dengan penyakit kronis dalam menghadapi bencana disebabkan oleh gangguan pada kondisi kesehatan dan terputusnya perawatan kesehatan rutin dengan fasilitas pelayanan kesehatan akibat terjadinya bencana, sehingga membuat kelompok dengan penyakit kronis menghadapi resiko paparan penyakit menular, gangguan pernafasan, gangguan integritas kulit, eksaserebrasi, dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok biasa pada umumnya saat menghadapi bencana. Upaya yang dilakukan meminimalkan dampak bencana bagi warga adalah dengan diadakannya latihan simulasi bencana yang dilakukan secara rutin dan perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan anggota keluarga yang menderita penyakit kronis perlu mendapatkan perhatian khusus agar dampak yang ditimbulkan pada saat bencana alam terhadap kelompok rentan dapat ditekan seminimal mungkin. Oke, kita masuk ke LO yang kelima, yaitu manajemen bencana pada anak dan orang dengan penyakit kronis berdasarkan fase pra, saat, dan pasca bencana. Oke, untuk pra bencana pada anak, yaitu tindakan pencegahan yang perlu dilakukan anak adalah mengetahui tanda bencana dan upaya penyelamatan diri. Untuk yang pertama itu untuk bencana gempa bumi berdasarkan contoh tindakan, bila terjadi gempa, yang pertama segera berlindung di bawah meja, kemudian lindungi kepala saat berada di ruangan. Jika berada di bangunan bertingkat, maka lari ke lantai yang lebih tinggi. Kemudian selamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Itu untuk gempa bumi. Nah, untuk tsunami, apabila terdapat tsunami, hendaknya anak mampu mengenal tanda tsunami, yaitu suara gemuruh, tetapi tidak disertai hujan, air laut di pantai surut mendadak, bau belerang atau garam laut sebelumnya terjadi gempa berskala besar. Nah, untuk orang dengan penyakit kronis, untuk prabencananya itu manajemen prabencana pada korban. Kelompok yang memiliki riwayat penyakit kronis pada saat bencana itu meliputi kelompok dengan penyakit kronis diberikan pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan sumber informasi mengenai bencana. Sistem peringatan dini mutlak diperlukan karena menjadi elemen utama untuk mitigasi bencana. Tenaga kesehatan dan para relawan perlu disiapkan melalui workshop ataupun seminar, melibatkan keluarga pada tahap koordinasi dan perencanaan tindakan. Nah, untuk pada saat bencana, untuk anak segera setelah bencana, prioritas harus diberikan kepada perawatan darurat dan pertolongan pertama untuk memastikan kelangsungan hidup dan keselamatan, karena anak-anak tidak dapat mengeluh tentang rasa sakit. Nah, informasi yang mereka berikan itu seringkali tidak jelas, sehingga seringkali itu sulit bagi perawat untuk menilai kegawat daruratan pada anak. Kemudian, untuk orang dengan penyakit kronis, tentu saja membutuhkan penanganan yang berbeda. Selain itu, keluarga juga berperan dalam melakukan penanganan kepada anggota keluarga yang mengalami
penyakit kronis ini. Untuk manajemen bencana yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan dan memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai peringatan-peringatan bencana, kemudian mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan pada saat upaya penyelamatan, mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Untuk pasca bencana, untuk anak sendiri, dampak bencana pada anak umumnya akan merasakan atau memberikan rasa trauma pada anak, yang mana rasa trauma tersebut dapat terulang kembali ketika mereka berusia remaja. Sebagai upaya untuk mengatasi trauma pada anak tersebut, maka diperlukan suatu program pemulihan pasca bencana, yaitu berupa PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, termasuk juga keterampilan coping dan proses pemulihan trauma. Nah, kemudian untuk orang dengan penyakit kronis, setelah bencana, tindakan yang perlu dilakukan yaitu adalah pemulihan kesehatan. Perawat memberikan intervensi sesuai dengan masalah pasien. Jika ada korban yang mengalami perburukan, maka korban akan dirujuk ke pusat pelayanan yang lebih memadai. Oke, ini untuk kesimpulannya, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oleh sebab itu, seorang perawat yang bertugas pada saat bencana harus paham bagaimana manajemen bencana pada anak dan orang dengan penyakit kronis. Nah, manajemen bencana sendiri ini merupakan mekanisme yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pengamatan dan kajian bencana serta preventif mitigasi kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan saat masa kritis, pemulihan dan perbaikan. Nah, manajemen bencana pada anak salah satunya dengan memperhatikan kesehatan mental anak, sedangkan untuk dengan orang dengan penyakit kronis yaitu dengan memberikan intervensi yang sesuai dengan keadaan korban. Ini untuk sarannya diharapkan mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah keperawatan bencana lebih paham mengenai manajemen saat bencana pada anak dan orang dengan penyakit kronis, bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika berada di daerah bencana. Oke, itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang jelas. Mungkin apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.